Kristus. Silakan Dinda Dito, silakan. Itu Anda ini partnernya tuh. Masa pembahasannya begitu enggak bagus itu. Iya, yang disalib itu Kristus yang dikutuk. Kok melawan sih? Yang disalib itu Tuhan. Ih, hebat kali bisa menyalib Tuhan. Nah, itulah lantaran manusia itu kan orang berdosa. Jadi yang menebus jadi Tuhan harus manusia, tidak boleh orang lain, tidak boleh lain. Kau yang nyolong, kau yang dosa, Tuhan yang harus mati gitu. Oh, akal dimatikan. Maksudnya Tuhannya manusia, yang dosa itu manusia. Jadi yang menyelamatkan harus manusia, begitu loh. Karena yang dosa manusia. Jadi yang nebus dosamu manusia. Yaitu Tuhan Yesus. Loh, manusia katanya yang nebus dosamu manusia atau Tuhan? Itu manusia menjadi Tuhan. Enggak, yang mati penebus dosa itu disebut siapa? Penebus dosa itu adalah manusia. Berarti menjadi Tuhan. Yang menebus dosamu manusia kan? Ayo. Ya, tapi sudah menjadi Tuhan, begitu loh, Mbak. Masa nggak mengerti? Berarti ini manusia yang nebus dosamu, baca di Roma tuh, Roma 7 ya, 9. Apa kata Paulus? Semua manusia sudah terjalar dosa. Kalau yang mati menebus dosamu berarti gagal. Karena manusia terjalar dosa. Akibat pelanggaran Adam, semua manusia terjalar dosa. Oke? Manusia atau Tuhan yang nebus dosamu? Loh, itu sudah jadi tradisi dari 2000 tahun yang lalu itu. Cuma modal iman. Lanjut Gurunda. Loh, masa saya mau diturunkan ini bagaimana ini? Enggak, aku suruh lanjutkan ke inianmu, keimananmu. Cuma modal iman doang. No. Ongkem Bang Dito. Ih, kok kenapa sama Bang Dito? Bukan Ong. Saya kalau dengan Bang Dito itu senang sekali, soalnya dia memberi wawasan itu seperti mau menyelamatkan manusia begitu, Dan. Tidak harus menjatuhkan. Silakan Bang Dito. Kalau Bang Zuma kasar sekali, kalau Bang Zuma, enggak. Karena gini, karena otakmu tuh Bang, kalau dilembuti, di pelan-pelan, lemah lembut, nggak mudeng kau. Lemah lembut aja nggak mudeng, apalagi ditegasin. Ayo Bang Dito lanjut. Beda lek tradisi ini wong Jawa kuwi pakai bangsa sing lembut, bahasa lembut. Bang, kuwi masuk ngono lho. Kok Jawa bisa Kristen Bang? Kau apa? Kok murtad? Kok Jawa bisa Kristen? Biasanya Batak. Kok kenapa bisa kok Kristen Bang? Nah inilah yang tidak bisa diterima. Nah, kenapa bisa? Ibu itu bahasa berdiri cuma dari satu pihak toh. Tidak mau merasakan keimanan seperti orang Kau murtad atau memang dari nenek moyangmu kau murtad Bang? Bang, kau murtad atau memang dari nenek moyangmu Kristen? Ke-mute, buka Bang, buka mute-mu. Ini korban. Murtad. Ini korban Bunda. Ini korban. Korban dia itu karena pelihara babi aja. Ngakuin dia. Pesanannya Bang Dito sudah ada. Kapan mau diambil? Maksudnya apa? Emang aku pesan babimu? Oke, buat apa aku pesan babi? Loh, jarene kan ngedol babine. Ono kok ane pulsawi ya toh. Lihat, orang kalau giginya lobang satu itu ngowos saya itu emang. Nah, kembali ke diskusi. Kalau mau naik diskusi, silakan. Nggak usah pansos. Untungnya mas bolong pansos saja. Iya. Ya, silakan. Ini pertanyaan di komalnya Bang Zuma, guru saya. Paulus itu jangan dipercaya. Kamu percaya Paulus nggak? Nggak percaya Tuhan Yesus, Bang. Pada saat Paulus mengatakan Kristus telah mati dan hidup kembali supaya menjadi Tuhan, sebelum Kristus itu mati, Tuhannya dia siapa? Tuhannya Pak Paulus itu sebelum dia mati Allah Bapa, Bang.
Bapak, Bapak. Sosokan mau gantiin Paulus, dia jadi Paulus. Inilah memang calo babi ini kayak gini nih. Calo babi ngomong asal jeplak nih, calo babi ini. Lah kau diam dulu aja lah Tejo. Ini ada Don King Hans. Sore Don King. Don King, selamat sore. Don King, oi, hei. Ini gimana nih? Ya teman-teman, ini ada agen celeng ya, agen babi Sutejo. Jadi kalau teman-teman di Manado butuh babi ya, ini ada ini orang ini. Apa yang dipromosikan di kapir bang? Ya kalau kau banyak kau turun aja. Kalau kau naik cuma cengengesan, jual gigimu, turun aja kalau nggak berdiskusi. Jual gigi. Sikat bunda, sikat bunda, sikat mereng dia bunda, sikat mereng dia bunda. Kalau perlu, sikat gigi aja giginya. Diskusi aja, jangan sok-sok pansos di sini. Kau diskusi ayo. Kalau nggak mau diskusi turun. Oke, saya kasih ayat aja deh ya. Sebentar saya buka ayat ini. Jadi orang yang makan babi itu adalah manusia yang paling menjijikkan. Dikatakan di kitab Yesaya 66 nomor 17. Ya. Di sini dikatakan apa? Makanya gue ngelihat muka Sutejo-nya jijik gue. Kenapa? Karena Bible-nya dikatakan orang yang makan babi, nih, orang yang makan babi, dideketin ya, dan binatang-binatang jijik, serta tikus, mereka semuanya akan lenyap sekaligus. Ya, lenyap, lu mesti dilenyapin karena lu menjijikkan. Ini kata firman Tuhan lu tuh. Jadi lu harus ikutin perintah firman Tuhan lu nih ya. Tuh. Yesaya 66:17. Makanya salah satu yang dilenyapin sama Tuhan lu itu gigi lu lubang tengah satu ya. Nah, lanjut. Kabur dia takut. Nah, di sini pamer mulut, pamer gigi. Dongking. Memang babi di Yesaya 66:17, babi dan tikus binatang menjijikkan dipersembahkan untuk dewa-dewa. Dan pemakannya harus dilenyapkan. Tuh. Bangga kali dia ya pemakan yang haram. Dongking. Kristen, dongking. Dongking. Aduh, dongking. Bangga kali dia, padahal itu haram loh. Tanda ada otak memang. Drama ya, saya ngelihat Bang Zuma ini, Masya Allah, disikat ini 24 jam, dihajar lagi ini, kuat itu bener. Cerdas ini orang ini, Masya Allah. Baru tahu ya? Iya, saya kan udah kenal Bang Zuma dari abad jebot, saya abad 0 lah. Sebelum Masehi, suatu Paulus masih gondrong, kenal Bang Zuma. Tanya aja Bang Zuma. Sekolah bareng, tidur mulu kerjanya kita berdua. Jadi gitu, makanya saya ngeliat ya, Kristen-Kristen ini, kenapa kok mereka ini nggak malu gitu loh. Bang Zuma itu mengeluarkan data otentik, valid. Giliran mereka itu asumsi memfitnah. Terus keduanya giliran dikasih tahu pakai ayatnya, mereka itu menghujat ke Bang Zuma. Nah ini yang saya teliti, kenapa mereka ini kok membenci kitabnya dan membenci kepada orang yang memberikan pengajaran sesuai Matius 28 nomor 19 dan 20. Ajarkanlah mereka sebagaimana yang telah kuajarkan kepadamu, ya kan, dikatanya ke-20. Dan ingat, kamu itu akan disertai oleh aku sampai akhir zaman, di ayatnya ke-20 itu. Tetapi Kristen ini kadang-kadang, aduh, cobalah gini, maksud saya, kalau diskusi sama Bang Zuma ini agak cerdas gitu loh. Jangan mempermalukan Kristen gitu. Ya. Saya minta tolong nih. Agak cerdas gitu. Jadi enak orang yang ngedengerin juga. Wih, mantep nih. Seimbang nih Bang Zuma nih. Jangan, aduh, kayak anak kecil, anak TK, dikasih soal matematik, kali-kalian nangis. Langsung pulang. Aduh, emaknya mah nggak bisa jawab, Mak. Dimarahin sama Bang Zuma, nangis malu. Budi izin, kita sapa dulu, nanti kabur lagi si Oten. Kaum terjemahan ini Kristen atau Muslim? Ya, Kristen. Oh, Kristen. Oh, tahu diri ya, kaum terjemahan. Oke. Sadar diri saudara kita. Lanjut. Kebenirin ini.
Oke, beneran. Ya, mereka kaum terjemahan. Silakan Bang, tanggapi itu. Jangan percaya Paulus. Jangan percaya Paulus. Nah, kenapa kau percaya Paulus, Bang? Silakan. Bang. Ya. Saya lagi cari posisi ini. Oh, oke. Baik. Siapa yang bilang saya kebenaran terus? Oke. Ini tentang apa diskusinya? Saya baru Itu Bang judulnya, jangan percaya Paulus, tanda tanya. Oke, jangan percaya Paulus, tanda tanya. Saya punya satu ayat aja ini yang bisa membantah. Saya pikir di dalam 2 Petrus pasal yang ke-3 ayat 15-16. Ini adalah pernyataan kesaksian ketua rasul yang hidup bersama Yesus, yang adalah muridnya Yesus, yang adalah ketua rasul pada waktu itu. Dan ini pernyataannya tentang Paulus sebagai rasul. Dia bilang begini, dan hendaklah kamu hargakan bahwa panjang sabar Tuhan kita itu mendatangkan selamat. Demikianlah juga Paulus, saudara kita yang dikasihi itu. Ini perkataan Petrus. Sudah menjelaskan kepada kamu sekadar pengetahuan yang dikaruniakan kepadanya. Demikianlah dalam segala surat kirimannya dikatakannya dari hal segala perkara itu. Jadi suratan Paulus itu di ACC oleh Petrus. Di dalamnya itu ada juga perkara yang susah dimengerti. Maka orang yang tiada berpelajaran dan yang tiada tetap itu memutarbalikan. Sama seperti kitab-kitab yang lain itu, sehingga mendatangkan kebinasaan atas dirinya sendiri. Jadi pada saat dikatakan jangan percaya Paulus, saya harus percaya siapa? Tentunya secara logika saya pakai akal. Saya akan percaya Petrus yang menyatakan tentang Paulus itu seperti apa. Tidak mungkin orang yang lahir 2000 tahun kemudian akan menyatakan jangan percaya Paulus, padahal dia tidak mengerti siapa Paulus sebenarnya. Tapi Petrus sebagai ketua rasul menyatakan dengan bukti yang konkret tentang apa yang ditulis oleh Rasul Paulus. Itu disaksikan oleh ketua rasul. Apa yang ditulis oleh Rasul Paulus tentang Rasul Paulus sendiri disaksikan, dinyatakan oleh Petrus sebagai ketua rasul. Artinya dia sudah meterai, sudah ditetapkan dia sebagai rasul. Terus Bang, terus apa lagi? Siapa nih Gurunda yang ini? Lanjut, Bang Zuma. Oke, sambil nunggu Bang Zuma ya. Gini, terjemahan hanya untuk mencari posisi supaya Petrus mengikuti persepsi kamu, supaya Petrus mengikuti Paulus gitu ya. Padahal tulisan Paulus sendiri Galatia 2 nomor 7, tetapi sebaliknya mereka setelah mereka melihat bahwa kepadaku telah dipercayakan pemberitaan gospel untuk orang-orang tidak bersunat, sama seperti kepada Petrus untuk orang-orang bersunat. Jadi ini pemisahannya. Kalau Petrus untuk orang-orang bersunat, Paulus untuk orang yang tidak bersunat. Ini pengakuan Paulus. Karena ia yang telah memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul bagi orang-orang bersunat. Ia juga telah memberikan kekuatan kepadaku untuk orang-orang yang tidak bersunat. Nah, posisinya sekarang yang murid ketua dari Yesus, dia mengatakan di dalam Matius 10 tentang kepada murid-muridnya untuk tidak pergi ke seluruh bangsa, bahkan kepada orang Samaria. Pergilah kalian mencari domba-domba yang hilang dari Bani Israel di kalangan orang Yahudi yang bersunat. Sementara Yesus tidak pernah mengatakan untuk pergi menyeberang ke seluruh bangsa kepada murid-muridnya. Jelas di sini kalau yang telah bangkit itu kemudian mengaku, pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah muridku, baptislah mereka. Itu bukan Yesus.
Kalaupun itu memang Yesus, apa hubungannya dengan Paulus? Kamu mengais-ngaiskan bahwa Paulus mendapatkan ridho, mendapatkan restu oleh Petrus. Di sini Paulus sendiri mengatakan dia memperjelas bahwa Petrus adalah rasul atau murid Yesus yang diutus untuk orang-orang yang bersunat. Lah Paulus enggak. Kalau pengen tahu tentang Paulus, tadi ada di Roma 11 nomor 13. Dia sendiri yang ngaklaim bahwa Paulus ini mengaku-ngaku sebagai rasul kalian dan apa? So kita baca ya. Aku berkata kepadamu, wahai bangsa-bangsa Kristen, bukan Yahudi yang enggak sunat. Justru karena aku adalah rasul untuk kalian bangsa-bangsa Kristen yang tidak bersunat, untuk bangsa yang bukan Yahudi itu bangsa Kristen kalian ini loh. Aku menganggap hal itu kemuliaan pelayananku, yaitu kalau aku dapat membangkitkan cemburu di dalam hati kaum sebangsaku menurut daging dan dapat menyelamatkan beberapa orang dari mereka. Sebab jika penolakan mereka berarti perdamaian bagi dunia, dapatkah penerimaan mereka mempunyai arti lain daripada hidup dari antara orang mati? Ini kalau masih mengais-ngais ini Paulus diaminkan oleh Petrus, gak ada hubungannya, bre. Jangan hanya karena membantah Paulus dibela-bela, menyambung-nyambungkan dari ajaran Petrus, nggak ada hubungannya. Bahkan sampai sekarang Paulus sebagai pendiri kekristenan, fundamental kekristenan yang memang seringkali kalian ikuti. Segala sesuatu halal bagiku. Kalian sudah tidak menjadi hamba, melainkan jadi anak. Hukum dan aturan apa yang kalian sekarang miliki? Nggak ada. Kalian dibebaskan oleh Kristus menurut Paulus. Paulus yang mengatakan segalanya halal bagiku, maka menurut kalian makan semuanya boleh. Makan babi, makan anjing, makan apapun, omnivora kalian. Ini perintah yang ada di Bible tulisan Paulus. Jadi kalau hanya mengais-ngais supaya Bible ini komprehensif atau relevan dengan ajaran Yesus, bagaimana menunjuk Petrus sebagai murid ketua? Ingat tidak? Petrus juga dikatakan nyahlah iblis. Itu suatu penyangkalan Petrus yang katanya murid, ternyata dia juga tidak mengikuti apa yang Yesus ajarkan. Orang-orang Katolik menganggap mereka mengikuti Petrus, padahal sejatinya adat atau liturgi yang diajarkan oleh Paulus. Petrus sudah jelas hanya untuk bangsa Yahudi. Lalu yang untuk Katolik menganggap dia pengikut mengikuti Petrus, nggak ada. Tetap Paulus. Paulus itu adalah paus yang pertama bagi kalangan Katolik. Lalu apa hubungannya dengan Protestan? Protestan ini gerbong-gerbong gelap dari yang sejatinya dia itu sudah bengkok, memisahkan diri, melihat kebengkokan, pengennya ngelurusin, tetapi ujung-ujungnya malah lebih kepentok semuanya. Bible 73 dikurangi jadi 66. Kemudian ada aliran lagi yang lebih ekstrim. Apa alirannya? Protestan apa? Protestan satanik. Benar-benar itu anjuran ajaran iblis, ajaran setan itu ada di Protestan. Kemudian ada lagi yang mengkaitkan dengan, dihubung-hubungkan dengan Yahudi. Siapa itu? Advent. Karena takut, Bang Zuma dan kami semuanya bilang, siapa yang memerintahkan kalian pergi ke gereja hari Minggu? Salah satunya akhirnya pergi hari Sabtu. Kami menghormati hari Sabat. Tapi bagi yang lain, nggak ada. Ayo silakan. Sudah saya bantah. Kembali lagi, kalau kamu percaya ajaran Paulus, hal yang membedakan adalah pada waktu dia mengatakan di Roma 14 nomor 9, Kristus telah mati dan hidup kembali supaya menjadi Tuhan. Sebelumnya Tuhannya Paulus siapa? Silakan.
Lucu ya. Oke deh. Kok ketawa sih Bang? Iya. Karena nggak bisa dibantah apa yang saya katakan tadi itu satupun saya dengar nggak ada perbantahan. Saya bantah Bang. Saya bantah Bang. Saya bantah. Gini, saya jelaskan. Yang dibantah tentang Paulus menghalalkan tentang hal makanan. Oke, enggak sebentar Bang. Saya bantah deh kalau gitu Bang. Abang perhatikan ayat yang ke-16 Bang. Gantian lah. Nggak, sebentar. Abang bilang katanya nggak bisa dibantah. Saya bantah nih Bang ya. Saya bantah dulu sebentar. Kan Bang itu udah panjang tadi Bang. Saya akan lupa apa yang mau bilang. Makasih Bang ya. Ya. Jadi Bang Dito menyatakan bahwa itu segalanya halal, itu pengajaran Paulus. Bang Dito tahu nggak bahwa Yesus mengatakan yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan, bukan yang masuk ke dalam. Itu satu. Yang kedua, kalau Katolik itu paus pertama mereka bukan Paulus, tetapi Petrus, Kang Dito. Itu kedua. Yang ketiga, tentang pernyataan Advent. Advent itu Kang Dito udah ratusan tahun yang lalu sebelum Kang Dito dan Bang Suma lahir. Mereka memang udah ibadah di Sabat dan makanan mereka seperti itu. Itu Ellen G. White yang pemarkasa tentang Advent itu. Jadi semua itu salah Kang Dito, salah. Tentang apa yang saya katakan ini, tentang itu lagi. Tentang undurlah engkau iblis yang dikatakan kepada Petrus. Itu pernyataan Yesus. Kenapa Yesus menyatakan demikian? Karena Petrus mau menghalangi tentang bagaimana jalan Yesus harus menyerahkan nyawanya untuk disalib. Dan itu Tuhan tahu adalah bisikan iblis kepada Petrus, sehingga Petrus dikatakan undurlah. Tetapi awalnya Petrus dipuji oleh Yesus. Jadi sesuai dengan cerita yang terjadi. Bantahannya apa? Jangan mengulang dong. Kita yang sudah bahas, kamu baca ulang itu namanya nggak membantah. Kan yang angkat ayat Bang Dito, Kang Dito yang angkat ayat, bukan saya. Saya hanya membantah kan sesuai dengan cerita. Aduh, nggak bisa diskusi kau ini. Aduh, gimana sih? Cuman bisa framing. Itu ini salah, itu salah. Ya, anak TK juga bisa kayak gitu. Sebentar. Nih ayatnya mau tahu, nih saya bahas ya. Sebentar. 2 Petrus 3 nomor 16. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini yang tadi kamu baca ya. Dalam surat-suratnya itu ada hal yang sukar difahami sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan tidak teguh imannya memutarbalikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri. Wah, betul. Binasa nggak? Paulus binasa nggak? Paulus binasa nggak? Baca 2 Timotius. Paulus nggak, ini ayat yang kamu angkat nih saya bahas sekarang. Iya, Paulus binasa nggak? Paulus binasa dipenggal oleh Nero. Sebentar, jelasin dulu. Lalu sesuai dengan nubuatan di kitab Ulangan 18 nomor 20, nabi-nabi yang tidak pernah diperintah oleh nama Allah, ya, itu nabi itu harus mati. Itu Ulangan 18:20. Jadi Paulus ini adalah nabi palsu. Makanya omongan dia tuh kemakan sama dirinya sendiri. Dia mati oleh Nero, dipenggal kepalanya. Sesuai dengan Ulangan 18:20. Dan dikatakan lagi di Yeremia 23 nomor 15, nabi palsu itu harus mati dengan racun dan makan ipuh. Kamu tuh gimana sih? Paulus ini nabi palsu dan di sini dikatakan yang memutarbalikannya itu adalah kebinasaan mereka. Siapa yang mutar balik ini? Yesus mati pakai kain kapan, Paulus ngajarin pakai jas. Yesus mengajarkan untuk sholat, Paulus untuk jikak jingkrak. Paulus membolehkan makan babi, Yesus mengharamkan makan babi. Lu pikir di sini, diputar balik sama Yesus nih, sama si Paulus. Yesus menyuruh di Yohanes 17 ayat 3 untuk menyembah kepada Allah satu-satunya Tuhan. Paulus menyuruh menyembah Yesus yang notabene sebagai manusia waktu lagi diadil sama Pilatus. Lu pikir di sini siapa yang memutar balik ajaran Yesus ini? Ingat, di Yohanes 14 nomor 15, Yohanes 14 21, Yohanes 14 nomor 26, lu harus mengikuti segala perintah Yesus. Segala perintah Yesus wajib lu ikuti. Kenapa lu sekarang jadi ngikutin perintahnya Paulus?
Nih sini, lu ngikutin perintah Paulus, maka kamu akan dilenyapkan oleh apa? Oleh Tuhan. Sebagaimana ada di kitab yang tadi, di Yesaya 66 nomor 15, kalau lu makan babi yang diperintah sama Yesus, ya nggak boleh makan babi, tapi lu makan babi, lu akan dilenyapkan dari muka bumi ini. Itu firman Tuhan lu. Begitu, lu baca pakai satu-satu pelan-pelan. Bukannya lu menyalahi Bang Tito pakai data. Nah, sekarang gue bahas kitab yang lu keluarin tadi. Di sini di 2 Petrus 3 nomor 16, yang memutar balik itu akan binasa. Sekarang gue minta tolong sama lu. Siapa yang binasa? Di Ulangan 18 nomor 20. Tunjukin sama gue. Siapa itu yang dikatakan wajib mati? Siapa? Siapa yang harus mati dikatakan di 18:20 itu? Di ayat Ulangan. Coba jelasin sama saya. Paulus bukan? Makanya jangan muter-muter. Kalau baru baca Bible itu baru setengah seperempat, janganlah banyak ngobrol ya. Dengerin ngomong. Lanjut. Biasa aja Bang, kita diskusi bukan bentak-bentak. Baca dulu Ulangan 18:20. Buktiin mulut saya, betul nggak omongan saya? Buktiin. Sabarlah, santailah kita. Santailah. Harus tegas Bang, di dalam menyatakan kebenaran itu harus tegas. Di mana-mana dosennya santai, kau suruh orang santai tapi kau kurang ajar ketawa-ketawa kalau dikasih data. Memang ajaran Paulus. Sabarlah Bunda. Jangan ketawa-ketawa. Nanti dipandang kalian keroyokan kalau kayak gini. Satu-satulah. Kapir, kalau orang kasih data kau jangan ketawa. Kalau kau manusia kecuali kau monyet. Lanjut. Silakan Anda jawab. Nyerang ke Bang Dito pakai data, lu nyerang ke Dito lagi gimana sih? Udah betul ngomong dia. Coba Anda jawab. Baca Ulangan 18:20, siapa yang harus mati di situ? Jangan di-mute, dibuka mute-nya. Saya sebentar baca ini. Ya, siap. Bagus. Saya senang sama Anda kalau gitu. Silakan. Sabarlah. Tapi adapun nabi yang melakukan dirinya dengan sombong dan mengatakan firman dengan namaku yang tiada kusuruh katakan, atau yang berkata dengan nama dewa-dewa, niscaya orang nabi itu akan mati dibunuh hukumnya. Ya. Jadi tentang hal ini, nabi yang melakukan dirinya dengan sombong, mengatakan firman dengan nama Adonai, atau itulah sombong dan mengatakan dengan namaku dan tiada kusurukan. Nah, ini tiada kusurukan. Katakan atau yang berkata dengan nama dewa-dewa, niscaya orang nabi itu akan mati dibunuh hukumnya. Kalau masih Paulus, kau ngejelasinnya kalau pakai TL itu, mbok kira kita nggak tahu apa? Jangan sok kelihatan bagus pandai narasi yang kau baca TL untuk jelasin. Ini nih emang bangke bener ya orang-orang Kristen ini supaya mengelabui kita ya, apa yang dia baca kelihatannya sama padahal dia baca TL loh. Iya. Ini gimana ini? Kebiasaan banget kalau diskusi TB, ya udah paham nih TB nih. Kenapa kau jelasin TL? TB. Sabar. Oke. Kita buka TL. Ayo kita buka TL. Parah ini, supaya kelihatan pinter, jago, yang dibaca beda. Ini TB. Padahal TL. TB. Ayo, jalanin TB. Ayo apa lagi? Kelakuan. Ayo. Siapa yang harus mati? Ya, lanjut Bang, lanjut. Iya. Terjemahan. Lanjut, baca. Sabar, saya lagi ambil kitab saya. Kan jadi saya harus bawa ini kitab saya TB. Supaya sinkron. Kalau orang lain mungkin bisa kau kelabui. Kalau Kang Dito sorry ye. Kelabui bunyinya sama kok Kang Dito, sama bunyinya. Sama aja. Sama. Lihat di layar itu, sama nggak bunyinya? Sama. Mempunyai maksud pengertian yang sama, itu maksud saya. Ya, tentang Paulus ya sekarang ya, yang saya bacakan tadi ya toh. Baca dulu ini bang. Oke, tunggu. Saya buka aja. Baca aja pakai Alkitab saya. Keluaran 20 ayat 18. Keluaran 18 nomor 20. Sabar. Keluaran 18 ayat 20 bunyinya gini. Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka di mana bang salah, tetapi seorang
Ini nih. Keluaran 18 ayat 20 toh? Iya. Ulangan Bang, ulangan 18. Ulangan 18. Pakai apa? Lihat di kamera Bang nih Bang tuh. Kan saya udah tunjukin nih Bang. Ulangan. 18 ayat 20. Ya, tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus mati. Ya. Oke. Siapa yang mengatakan dengan aku memuliakan nama Tuhan itu siapa? Nah, lanjutlah. Apakah ayat ini berhubungan dengan Paulus? Apakah yang Rasul Paulus ajarkan? Tentunya saya akan mengambil ayat yang saya katakan tadi. Apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus, maka itu sejalan apa yang diajarkan oleh Petrus. Buktinya apa? Buktinya dalam ayat yang saya baca tadi. Petrus menulis kembali tentang siapa Paulus itu. Paulus menulis suratan itu dibawa kepada Petrus sebagai tua rasul dan diperiksa. Mereka selalu ada perhimpunan di Yerusalem untuk memeriksa setiap pengajaran. Dan di dalam 2 Petrus 3 ayat 15 dan 16 sudah sangat jelas pernyataan Petrus siapa Paulus. Kenapa? Paulus itu dalam pelayanannya disaksikan oleh murid-murid yang lain. Dia pernah bertemu dengan Petrus. Dia datang ke Yerusalem berkumpul untuk mempercakapkan tentang pengajaran. Itu bisa baca dalam kitab kisah para rasul. Pertobatannya juga disaksikan oleh murid Tuhan yang adalah Ananias. Sewaktu dia belum bertobat, dia hidup dengan mempunyai kuasa, senang. Tetapi setelah dia panjang lebar, apa kau ceritakan itu? ya susah pada saat dia menjadi. Kalau kau khotbah di gerejamu bro, buat gereja di sini, biar dibantah dulu itu yang kau sampaikan. Ananias jadi saksi. Sampaikan sesuai dengan apa yang ditanyakan, siapa Paulus itu. Paulus itu penyesat. Saya kasih tahu ya. Paulus itu penyesat dari ajaran Yesus. Itu menurut Bunda. Nah itu datanya di Bible. Coba kita buktikan penyesatan Paulus. Sudah di ACC oleh Petrus sebagai ketua rasul. Itu nggak main-main loh ketua rasul ini. Karena mereka berselisih paham. Bentar dulu Bang. Sedikit Bang Budi. Karena mereka berselisih paham dengan Petrus ya si Paulus, maka diadakan konsili Yerusalem. Di konsili Yerusalem itu disepakati, baca tuh, disepakati bahwa Paulus itu rasul bagi orang kafir yang berkulup, pemakan babi kayak kau. Si Petrus rasul bagi, kamu dengar biar kau pintar. Petrus rasul bagi orang Yahudi yang bersunat. Paulus bagi kau yang memang kau sejatinya pengikut Paulus. Makanya kau tersesat. Iya. Itu konsili Yerusalem. Makanya si Paulus itu ke Athena. Baca tuh di Biblemu, Athena. Dia menyebarkan ajarannya kepada pejabatnya di Roma. Coba tengok tuh surat-suratnya si Paulus. Ada tuh surat-suratnya tuh kepada semuanya, kalau orang bicara memang ini kau ini ya, pengikut Paulus memang begini. Bunda nanya, coba kau saya jawablah Bunda. Gimana Bunda nanya? Kan belum. Saya diam, saya mute. Kalau berkesesuaian ajaran Paulus dengan murid Yesus, kenapa Paulus tidak terpilih menggantikan Yudas? Kenapa? Itu bukti bahwa si Paulus itu berbeda ajarannya. Paulus itu untuk orang-orang kafir. Makanya ketika mereka makan bersama, datang Petrus, si murid Yesus ini berdiri. Ya kan? Karena gak mau dia semeja dengan orang-orang kafir, pemakan haram. Berbedalah mereka. Diadakanlah konsili Yerusalem. Dibawalah ajarannya si Paulus ke Athena. Baca itu di Biblemu, Athena. Mana berkesusahannya dengan ini ajaran? Kau bergereja, si Yesus masuk sinagog. Nggak ada. Kau mati pakai dasi kupu-kupu, jas tutup, Yesus dikafani. Apa ajarannya sama dengan Yesus dengan kalian? Kalian itu disesatkan oleh Paulus. Kata Yesus, waspadalah akan datang kepadamu
Seorang yang mengaku-ngaku ketemu Mesias di sana, Mesias di sini. Itulah si Paulus itu ngaku-ngaku. Dia sukses dengan ajaran Kristen yang membodohi miliaran orang. Itulah, lanjut. Iya. Jadi pernyataan Bunda Rahma tentang duduk semeja itu bisa kita lihat dalam kitab Galatia. Itu ceritanya dalam kitab Galatia. Ceritanya kayak gini. Pada waktu Petrus melayani, kemudian dia duduk semeja dengan orang-orang yang kafir, dapat dikatakan berkuluk. Tetapi Ya, tidak kaulah ada itu. Kaulah teman-temannya. itu kafir berkuluk. Kasihlah saya, enggak masalah Bunda. Ya, iya toh. Kami Kristen sahabat Bunda, kami kan kasih. Ulah, kasih Iya, kasih penjajah. makasih. Penjajah Kali ya, saya kasih sama penjajah. kasih. Saya jelaskan dulu, Bunda. Mual dengar kau Nggak bilang apa-apa. kasih penjajah. Yang membawa agamamu itu masuk Indonesia penjajah. Mana kasihnya itu penjajah 350 tahun kita Gambarkanlah dijajah. Muslim itu seperti apa, Bunda. Elah, gambarkan. Jangan kau jual kasih di sini ya. Jangan jual kasih. Kalau kau aku Saya nggak tempeleng, jual, nggak ada yang beli. Kalau kau aku Sabarlah, saya tempeleng, jelaskan dulu tentang bentar dulu, jangan jual kasih di sini. Kalau kau aku tempeleng Ya, ya, pipi ya, kirimu, kau kasih lagi pipi kananmu. Pipi kananmu saya kau kasih. jelas. kau tempeleng Saya mau pipi kirimu. jelaskan, Mau. Bunda. Saya mau jelaskan dulu, Bunda, Jadi ya. kau sadar ya, kau berkulub kafir. Lanjut. Ya. Makasih, Tuhan berkati. Ya, oke, saya jelaskan tentang kejadian yang terjadi yang diceritakan oleh Rasul Paulus sendiri. Bagaimana mereka makan sehidangan bersama-sama, ada Petrus di situ. Dan dia duduk makan semeja dengan orang berkulub pada waktu itu. Tetapi kejadian yang kedua terulang kembali. Tetapi bersama-sama ada teman-teman Rasul Petrus yang orang Yahudi. Dan pada waktu itu, Bunda, pada waktu itu Dengar. Intinya saudara, ajaran saya sebentar jelaskan. intinya dengar. Intinya yang kita bahas ini ajaran Paulus itu penyesat dari ajaran Yesus. Berbeda ajaran Yesus dengan ajaran Paulus berbeda. Buktinya Itu tanggapan Bunda. Paulus membawa ajarannya ke Roma Yunani. Berbeda toh. Kalau benar ajarannya itu si Paulus, harusnya mereka nggak berselisih paham dengan Petrus. Nggak ada konsili Yerusalem. Konsili Yerusalem itu karena mereka berselisih paham. Ajaran Paulus dia masukkan dengan ajaran para murid Yesus itu nggak sama, bertolak belakang. Maka dia akan konsili kok Yerusalem. Mereka di situ sepakat. Oke, kau Paulus, rasul bagi Kristen, rasul bagi mereka yang berkulub, yang pemakan haram. Paulus itu, jadi kalian, si Paulus itu sudah mengklaim dirinya rasul bagi kalian. Ya, kita buka datanya ya, nih. Di dalam 1 Korintus 9, apa kata Paulus? Bukankah aku rasul? Ini kata-kata Paulus. Paulus sendiri mengklaim dirinya rasul loh. Nggak tahu dari mana dia pungut kata-kata rasul ini untuk dirinya. Bukankah aku rasul? Bukankah aku orang bebas? Bukankah aku telah melihat Yesus? Diklaimnya kan? Ketika dia melihat cahaya dia bilang Yesus. Ya padahal itu Kristus. Paulus yang mendatangi dia kan. Bukankah kamu adalah buah pekerjaanku dalam Tuhan? Sekalipun bagi orang lain aku bukanlah rasul, tetapi bagi kamu aku adalah rasul, sebab hidupmu dalam Tuhan adalah materai dari kerasulanku. Coba tengok. Lah itulah kalian dibodoh-bodohi sama si penyesat ini. Sekalian seperti kerbau dicucu hidung, ikut aja. Coba tengok itu ajaran si Paulus tuh. Dia rasul, sudah dimateraikan dirinya untuk kalian. Jadi sekalian itu sejatinya pengikut Paulus. Makanya kalian itu bergereja. Pusat Kristen di mana? Di Roma sana, Vatikan. Coba sadari itu. Lanjut Bang Budi Kandito. Gurunda mungkin mau masuk. Sekarang saya bicara bisa atau tidak bisa, Bunda? Oke, saya bicara aja. Jadi apa yang dikatakan oleh Bunda tentang Paulus bertentangan dengan Petrus itu terjadi dalam kitab Galatia 2 ayat ke-11 sampai dengan ke 14 atau 15. Itu diceritakan sendiri oleh Paulus tentang kisah yang terjadi itu. Pada awalnya mereka duduk bersama-sama dengan ada Petrus di situ, ada Paulus, ada Barnabas. Itu lagi kau nggak usah kau bawa itu. Udah kita tamat baca itu. Saya mau jelaskan ceritanya. Sekarang kau paparkan ajaran Paulus yang sama dengan ajaran Yesus. Itu kau paparkan. Saya belum tahu itu tamat berkali-kali.
Ajaran Paulus mana yang berkhususan dengan ajaran Yesus? Apakah Paulus menyuruh kau ke sinagog? Apakah kau ke sinagog ibadahmu? Apakah kau membasuh kaki, membasuh tangan masuk tempat ibadah? Apakah kau sujud? Yesus sujud. Silakan Gurunda. Iya. Baik. Suara saya kedengaran? Cek. Iya. Aman, Abang dah. Iya. Yesus mengatakan syarat untuk menjadi pengikutnya itu adalah menjalankan segala perintah Tuhan. Segala perintah Tuhan itu harus dijalankan untuk menjadi pengikutnya. Jadi untuk menjadi pengikut Yesus, wajib hukumnya melakukan segala apa yang diperintahkan oleh Tuhan, oleh Bapa. Makanya di dalam Matius 7 ketika Yesus mengatakan nabi palsu, pengikut nabi palsu ini tidak melakukan kehendak Bapa, tapi langsung kompas, memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir bla 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 dan seterusnya. Tapi tidak melakukan kehendak Bapaknya. Jadi mereka kompas, pengikut palsu ini kompas. Mereka menerima ijazah palsu langsung dari Paulus untuk menjadi pengikut Yesus, tidak perlu lagi melakukan hukum Taurat. Itu Paulus dapat ilmu dari makhluk padang gurun. Sedangkan Yesus yang asli mensyaratkan untuk memperoleh hidup yang kekal, menjadi murid Yesus, wajib hukumnya menjalankan seluruh perintah Tuhan. Itu Yesus menjelaskan di dalam Matius 19 nomor 16 sampai seterusnya. Jadi syarat untuk menjadi pengikutnya, syarat untuk mendapat hidup kekal, wajib hukumnya menjalankan hukum Taurat. Sedangkan Paulus mengatakan dengan sangat jelas, engkau, kata Paulus di dalam Galatia 2 nomor 21, engkau kalau mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat, engkau harus tahu bahwa sia-sialah kematian Kristus. Jadi syarat untuk menjadi pengikut Kristus, Yesus, wajib menjalankan hukum Taurat. Sedangkan Paulus memasang tarif yang berbeda. Syarat untuk memperoleh hidup menurut Paulus harus menganggap bahwa hukum Taurat itu tidak memiliki kebenaran di dalamnya. Bahkan kalau Anda lihat data nomor 16-nya, tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sedangkan menurut Yesus, syarat untuk memperoleh hidup kekal menjadi pengikutnya, wajib menjalankan kebenaran hukum Taurat. Jadi dua ajaran yang sangat berbeda, dari dua sumber yang berbeda. Yesus Kristus mengajarkan bahwa untuk menjadi pengikutnya dan mendapatkan hidup kekal, menjalankan hukum Taurat. Menurut Paulus, untuk memperoleh hidup kekal, tidak boleh menganggap bahwa di Taurat itu ada kebenaran. Ini kalau orang IQ tinggi, pasti udah paham tuh. Oh, ternyata pada intinya, Kristus yang diikuti oleh Kristen adalah palsu. Karena Kristus yang benar mempersyaratkan melakukan segala perintah-perintah Elohim untuk mendapatkan hidup yang kekal. Sedangkan Kristus palsu justru mengajarkan kepada nabinya Paulus agar mengajarkan kepada orang-orang, kamu lepas dari Kristus, kamu keluar dari kasih karunia kalau kamu masih mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat. Ini dua agama, dua ajaran yang berbeda. Tapi karena Kristen ini adalah pengikut Kristus palsu, maka Kristen memaksakan bahwa seakan-akan mereka ini adalah pengikut Kristus asli. Saya kira begitu. Silakan. Oke. Saya tidak akan ambil ayat yang ditulis oleh Paulus. Saya akan mencoba mengambil ayat yang ditulis oleh Rasul yang sangat dekat dengan Tuhan Yesus, itulah Yohanes. Tulisan Yohanes dalam 1 Yohanes 2 ayat yang kedua, di situ dikatakan gini bunyinya. Perjanjian baru. Ini kami itu perjanjian baru ini. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita sahaja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Sudah dijelaskan, era pendamaian.
Dan sangat nyata di dalam 1 Yohanes 1 ayat 29, di situ dikatakan 1 Yohanes 1 ayat 29 bunyinya gini. Taurat sudah diberi oleh Musa, tetapi anugerah dan kebenaran sudah didatangkan oleh Yesus Kristus. Artinya pengorbanan Tuhan menggenapi apa yang menjadi tuntutan hukum Taurat. Tuntutan hukum Taurat apa? Tuntutan hukum Taurat adalah penghapusan dosa harus dengan dalam peribadatan harus dengan darah. Itu tidak bisa dipungkiri. Dalam peribadatan mereka harus ada korban yang namanya korban penghapus dosa. Dan itu diselesaikan oleh Tuhan. Lihatlah anak domba Allah yang mengangkut dosa isi dunia, bukan hanya bangsa Israel. 1 Yohanes 2 ayat 9. Jadi banyak ayat-ayat yang mendukung apa yang dikatakan oleh Paulus. Paulus mengikuti akan apa yang diajarkan oleh Yesus. Ini pernyataan sebelum Yesus naik ke sorga. Silakan. Oke, jadi kita lihat ya bagaimana pengikut Kristus palsu menjelaskan kemudian lapisan-lapisan pertahanan. Ya, ketika kita bongkar bahwa mereka ini pengikut Kristus palsu, mereka akan selalu mengambil dalil-dalil yang tidak bersumber dari ucapan Yesus itu sendiri. Sekali lagi saya katakan, untuk menjadi pengikut Yesus, memperoleh hidup kekal, wajib hukumnya menjalankan segala perintah-perintah Elohim. Matius 19, nomor 16, 17, 18, 19. Itu jelas. Kata Yesus tuh. Tapi pengikut Kristus palsu mencoba untuk ngais-ngais. Ke Yohanes, perkataan Yohanes diambilnya, perkataan Paulus diambil, karena memang tidak bisa. Karena itu syarat mutlak untuk menjadi pengikut Yesus. Maka terkait dengan korban penebus dosa, Kristus yang asli pun mengajarkan, Matius 8:4, perlihatkanlah dirimu kepada imam, persembahkanlah persembahan yang diperintahkan oleh Nabi Musa. Hewan, ternak, bukan darah manusia. Kalau darah manusia itu setan yang minta, dewa Molok. Jadi pengikut Kristus palsu semakin hari akan semakin nampak kelihatan betapa mereka ini sakit, kesakitan karena kulit mereka kita kupas. Ya, pakaian besi yang mereka gunakan dengan bertuliskan pengikut Kristus itu kita buka satu-satu. Akhirnya ketahuan bahwa ternyata mereka ini pengikut Kristus palsu. Yesus ditanya, Guru, apa yang harus aku lakukan supaya saya memperoleh hidup yang kekal? Kata Yesus, lakukan segala perintah Elohim. Jelas itu. Datang Paulus untuk menjadi pengikut Kristus. Jangan pernah kamu berharap ada kebenaran dalam hukum Tuhan. Jadi jelas di sini. Semakin membantah, semakin nyata Kristen ini pengikut Kristus palsu. Mereka memang harus sakit. Siapa suruh main dengan api? Paulus mengatakan, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Ini kebohongan ini. Kebohongan yang sangat dahsyat. Kamu tahu bahwa tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Ini penipuan yang nyata, saudara-saudara. Bagaimana mungkin Nabi Musa bisa selamat kalau ini yang betul? Bagaimana mungkin Nabi Musa diutus oleh Elohim untuk menjadi Elohim bagi Fir'aun sebagai juru selamat kepada Bani Israel, kalau ternyata apa yang dibawa berupa hukum Taurat itu tidak dibenarkan oleh Elohim? Bagaimana mungkin Tuhan membuat perjanjian baru? Aku akan membuat perjanjian baru dengan Bani Israel, Bani Yehuda. Aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap mereka. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi kalau ucapan Paulus, pendosa, pembohong, pendusta ini, penyesat ini benar? Kamu tahu bahwa tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Nenek Lukiper. Justru Tuhan menanamkan
menancapkan hukum Taurat sebagai perjanjian baru ke dalam setiap batin Bani Israel dan Bani Yehuda. Bahkan Yesus mengatakan, Matius 5 nomor 19, jika engkau membatalkan hukum Taurat dan mengajarkan kepada orang lain, maka engkau akan menempati neraka. Berarti untuk menjadi pengikut Yesus harus mentaati Taurat. Itu syarat pertama. Setelah itu syarat keduanya adalah menjual seluruh harta, membagikan kepada si miskin. Itu syarat untuk Bani Israel jadi pengikutnya. Syarat yang ketiga baru mengikuti Yesus. Apa itu? Ke sinagoge, sujud dalam beribadah, kemudian puasa, tidak makan babi, menyembahnya kepada Elohim. Mereka sabat di mikdas, bukan di gereja. Itu 3 poin ini baru bisa menjadi pengikut Yesus Kristus. Kristen juga pengikut Kristus. Ya, kami juga tahu. Tapi yang diikuti oleh Kristen adalah Kristus palsu. Jadi mereka boleh bangga. Bagi orang awam, bagi kita yang mengerti Bible, yang mengerti Quran, Kristen itu akan semakin tersakiti dengan penjelasan kita. Kenapa? Karena kebenaran yang ada itu dibolak-balik oleh mereka. Datang kita menjelaskan, ini loh yang benar. Paulus mengatakan, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Yesus sendiri mengatakan, pesundal, pemungut cukai lebih dulu masuk ke dalam surga karena mereka mengikuti ajaran Yohanes Pembaptis. Jadi ini Paulus ini memang licik, cerdik memang. Orang kalau tidak menggunakan akal akan ikut seperti tipikal Paulus, cerdik, licik, lembut, tapi menyesatkan kayak iblis yang datang kepada Nabi Adam di Eden. Silakan. Ya. Oke. Nah, jadi tadi Bang Suma mengambil tentang siapa Paulus. Padahal saya mengangkat ayat tadi, yang saya angkat itu adalah tulisan Yohanes. Yang kedua, tentang Yesus itu siapa sih dia sebenarnya? Itu pernyataan-pernyataan bagaimana Yesus, salah satunya, dia bisa memberikan hidup yang kekal. Siapa manusia bisa memberikan hidup yang kekal? Tidak ada. Hanya Yesus yang berkata, aku memberikan hidup yang kekal. Kemudian dia berkata, dia menyerahkan nyawanya dan berhak mengambilnya kembali. Siapa? Hanya Yesus yang berkata demikian. Dia berkata, ada otoritas untuk mengampuni. Aku berkuasa mengampuni dosa. Otoritas. Tidak ada nabi-nabi yang boleh berkata berkuasa. Yesus berkata, dia berkuasa mengampuni. Tentang malaikat, dikatakan malaikat adalah miliknya. Tidak ada nabi-nabi yang berkata bahwa malaikat dan menyuruh malaikat itu. Hanya Yesus saja. Otoritas-otoritas yang seharusnya hanya ada kepada Allah Bapa. Tapi Yesus, ini pernyataan saya tidak mengambil pernyataan tentang Yesus setelah bangkit. Ini dia masih dalam mengerjakan tugas pelayanan di dunia. Saya berusaha mengangkat ayat-ayat yang menyatakan tentang ketuhanan Yesus pada saat dia melayani. Bahkan dia, hanya dialah, oleh dia segala sesuatu dijadikan. Itu disaksikan di dalam 1 Yohanes 3. Bahkan dikatakan di sana juga di dalam Yohanes 17 ayat 5, ada kemuliaan yang sudah ada dari dahulu kala, hanya Yesus orang. Otoritas-otoritas yang bicara tentang kealahan, Yesus menyatakannya. Karena itu mereka berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Hai Filipus, sudah sekian lama engkau bersama-sama dengan aku. Kalau engkau melihat aku, engkau melihat Bapa. Kenapa? Karena dia menunjukkan tentang otoritas Bapa itu ada dalam kehidupannya. Walaupun pada saat dia menggenapi setiap nubuatan, dia harus taat sampai mati. Saya tidak akan mengambil lagi, walaupun banyak ayat dukungan tentang Rasul Paulus yang menyatakan Yesus, tapi saya akan berusaha tidak akan mengambil ayat itu agar supaya Rasul Paulus tidak lagi diserang. Kasihan Rasul Paulus. Jadi saya tidak akan mengambil ayat itu. Saya akan mencoba mengambil ayat-ayat yang lain. Justru pada saat Bang Suma menyatakan ini, saya akan lebih menyelidiki lagi firman kami. Karena sangat jelas pernyataan tentang ketuhanan Yesus yang tidak
ada satu nabi pun yang berani berkata seperti Yesus. Pada akhirnya dia akan berkata, akulah jalan. Tidak ada nabi yang berkata dia itu jalan. Akulah kebenaran. Kebenaran itu hanya milik Allah. Tapi dia berkata dia adalah kebenaran. Akulah hidup. Udah, silakan. Saya masih membara ini. Gimana? Berilah ruang seluas-luasnya untuk diskusi. Kan ini diskusi, bukan kalah menang. Oke deh. Dah. Silakan. Ya, sebentar lagi Bang, baru sambung. Silakan Guru. Oke, gini Bunda, 2.000 orang nonton. Kalau Bunda seperti itu, mereka loh menyaksikan. Sebentar, panjang kemana-mana Bang. Poinnya kemana-mana. Biar kemana-mana Bunda. Saya menjelaskan tentang siapa Yesus sebenarnya Bunda. Mau sudah masuk ke konteksnya Tuhan, ketuhanan Yesus. Itu Paulus dibahas. Karena saya menyimak. Sebentar lagi. Oke, boleh. Silakan. Ya, jadi lagi-lagi karena roh Kristus palsu sudah merasuki saudara kita ini, maka semua dalil-dalil yang menurut dia bisa Tuhan ini Yesus pasti dijadikan sebagai dasar untuk menuhankan anak orang. Ya. Padahal yang dituhankan bukan anak orang, anaknya orang Maria ini. Apapun yang diucapkan itu berlandaskan terhadap apa yang diperintahkan untuk diucapkan. Anaknya manusia Maria ini, apapun mukjizat yang dilakukan untuk membuktikan kalau dia adalah utusan Tuhan. Tapi saudara kita ini yang sudah kerasukan Kristus palsu menganggap itu semua sebagai dasar ketuhanan anak Maria. Padahal dia sementara mempromosikan ketuhanan ketuhanan Kristus yang ada dalam dirinya. Bukan sedang mempromosikan ketuhanan anak Maria. Karena anak Maria bukan Tuhan. Contoh, kita lihat meminta apa malaikat-malaikat. Anak Marianya mengatakan begini dalam Matius 26 nomor 53. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Tuhanku, Bapakku, supaya Tuhanku, Bapakku segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku. Jadi Yesus itu manusia yang backingannya itu adalah pencipta langit dan bumi. Sebagai orang yang diutus, duta Tuhan yang diutus, yang membacking dia, backingannya ini bukan presiden, bukan PBB. Backingannya dia pencipta langit dan bumi. Yesus leluasa mau ngapain aja. Yesus ini mau berbuat apa saja bisa. Kenapa? Yesus ini backingannya Tuhan pencipta langit dan bumi. Apapun bisa dilakukan oleh Yesus. Tapi pada endingnya dia hanya manusia utusan rasul Tuhan. Tapi karena saudara kita ini sudah kerasukan Kristus palsu, Yesus bersin pun dianggap Yesus Tuhan sedang bersin. Yesus mati pun, Yesus mati dianggap Tuhan yang datang berpura-pura jadi manusia. Seluruhnya akan mengarahkan, Kristus palsu ini akan mengarahkan kepada pikirannya, pola pikirnya, agamanya, keyakinannya, ucapannya, semua menghantarkan karena dia sudah tersesat oleh Kristus palsu. Ujung-ujungnya Tuhan, Tuhan, Yesus Tuhan. Kentut pun karena Yesus Tuhan. Kenapa dia kentut? Karena dalam rupa manusia. Kenapa dia mati? Karena dalam rupa manusia. Otak sudah nggak berfungsi, saudara-saudara. Kenapa? Karena sudah kepenuhan roh Kristus palsu. Kalau Yesus anak Maria nih datang di tengah-tengah Bani Israel, apa ucapan beliau? Makananku adalah melakukan kehendak Tuhan yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaan Tuhan yang diberikan kepadaku. Yohanes 4 nomor 34. Kisah para Rasul 2:22, orang Israel harus tahu bahwa yang kumaksudkan di sini adalah Yesus dari Nazaret, orang yang ditentukan oleh Tuhan. Yesus orang yang ditentukan oleh Tuhan untuk melakukan tanda-tanda mujizat dan kekuatan-kekuatan yang dilakukan oleh Tuhan melalui perantaraan Yesus. Tapi karena kerasukan Kristus palsu, nanti dipelintir tuh, coba aja nanti ambil lagi data-data mana yang bagus ini, mana yang cocok, pasti kayak gitu. Untuk memamerkan bahwa memang mereka ini adalah pengikut Kristus palsu.
Karena Kristus palsu datang untuk menyesatkan banyak orang untuk dituhankan. Kristus palsu ketika datang kepada Yesus di Lukas 4 nomor 6. Kristus palsunya bertanya begini. Yesus asli, ya palsu. Bila engkau menyembah aku, kuasa langit dan bumi bisa aku berikan kepadamu. Sebab aku berkuasa memberikan segala kuasa itu kepada siapapun. Kata Kristus asli, enyahlah hanya kepada Tuhanmu saja, wahai Kristus palsu, kau menyembah. Kristus palsu mundur dari mencobai Kristus asli. Di data 13 ini dikatakan, Kristus palsu mundur dari mencobai Yesus, dan Kristus palsu menunggu waktu yang tepat. Ketika orang yang dikutuk oleh Elohim disalibkan untuk menggantikan Kristus asli, Kristus palsu masuk merasuki si pengkhianat yang dikutuk oleh Elohim yang disalib ini. Inilah cikal bakalnya kemudian awalnya karya daripada Kristus palsu tersebut. Yesus Kristus asli mengatakan, syarat untuk memperoleh hidup yang kekal, syarat untuk menjadi pengikutku, yang pertama harus menjalankan hukum Taurat mutlak, nggak boleh ditawar-tawar. Kata orang tadi, sudah guru, aku sudah menjalankan hukum Taurat. Kata Yesus, kurang satu. Apa itu? Jual seluruh hartamu, berikan kepada si miskin. Syarat untuk menjadi pengikut Yesus ya miskin. Karena Yesus mengatakan, lebih mudah onta masuk ke dalam lubang jarum daripada orang kaya masuk surga. Jadi orang-orang kaya yang mengatasnamakan mereka itu pengikut Kristus, itu bukan pengikut Kristus anak Maria, Cak Ayu. Mereka pengikut Kristus palsu. Karena menurut Yesus, pengikutnya wajib miskin. Dan itu hanya dari kalangan Bani Israel saja. Sedangkan Kristen ini, pengikut Kristus yang palsu ini, menumpu harta. Kalau bisa perutnya dibuat gendut, biar pecah perutnya. Seluruh makanan dimakan, seluruh binatang disantapnya. Padahal murid Yesus disuruh jual, berikan kepada si miskin. Kalau sudah 2 poin ini lulus, menjalankan hukum Taurat, lalu kemudian memberikan hartanya kepada si miskin, baru menjadi Yudaism yang taat, yaitu menjadi pengikut Yesus, menjadi orang soleh. Kristen ada di sana? Enggak. Kristen polanya berbeda. Kristen dari sejak awal pemberitaan tentang Yesus Kristus, pendirinya sudah mulai berbohong. Tadi yang saya bacakan tadi itu teman-teman, di dalam Galatia 2 nomor 16, si pendusta ini mengatakan apa? Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus, bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Mari kita uji, kalau saudara kaum terjemah ini pengikut Kristus palsu atau asli. Saudara, saya ingin bertanya kepada saudara. Menurut pendiri agama saudara, Paulus, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Pertanyaan saya, apakah ungkapan nabimu ini, Paulus ini, benar atau tidak? Bahwa tidak ada orang yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Tidak ada orang yang dibenarkan, diselamatkan karena melakukan hukum Taurat. Tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Apakah pernyataan pendiri agama Anda ini benar? Bahwa tidak ada orang yang diselamatkan, tidak ada orang yang dibenarkan oleh Tuhan karena menjalankan hukum Taurat. Jawab. Ada atau tidak ada? Silakan. Biar nggak panjang kita, silakan TikTok. Ya, saya sudah katakan, saya berusaha tidak mengambil ayat-ayat yang ditulis oleh Rasul Paulus untuk saya terangkan kepada Bang Suma. Bahkan saya tidak mengambil ayat-ayat setelah Yesus terangkat ke surga. Tetapi secara nyata sudah dijelaskan tentang bagaimana, bahkan Bang Suma katakan Yesus bisa melakukan segala hal.
Ya, betul. Nabi-nabi lain tidak bisa. Kalaupun mereka bisa hanya terbatas. Tetapi yang sempurna seperti Yesus tidak ada satu nabi pun. Pertanyaan saya, Bang. Dia lebih dari nabi. Pertanyaan Bang Suma tentang orang kaya tidak akan masuk surga. Itu pernyataan yang salah. Pertanyaan saya. Itu Galatia 2:16. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Apakah ini benar? Tidak ada seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat? Silakan. Oke, jadi langsung saya harus jawab itu lagi dah. Oke. Benar nggak ini pengakuan Paulus ini? Ya. Tunggu, saya pakai kitab yang satu aja, kecilan nggak baca ini. Galatia 2 ayat 16 toh. Galatia 2 ayat 16 itu bicara tentang apa dia? Galatia 2 ayat 16. Tetapi kamu mengetahui bahwa tiada seorang dibenarkan oleh sebab melakukan hukum Taurat, melainkan oleh sebab iman kepada Kristus Yesus. Demikianlah kita ini sudah percaya akan Kristus Yesus supaya kita dibenarkan oleh sebab iman kepada Kristus dan bukannya oleh sebab melakukan hukum Taurat. Karena dengan melakukan hukum Taurat itu selampun tiada dibenarkan. Paulus melawan Petrus. Jadi artinya pernyataan Paulus ini dalam ayat ini karena pertentangan dengan Rasul Petrus. Itu berhubungan bagaimana Petrus yang awalnya duduk semeja makan. Itu kan ceritanya itu, Bang. Awalnya pertanyaan saya, iya, benar nggak pengakuan Paulus ini? Ia mengatakan tidak ada seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Benar nggak pengakuan Paulus ini? Iya, saya mau jelaskan apa maksud dari ayat ini. Karena ayat ini kan pasti berhubungan dengan ayat sebelumnya dan ayat sesudahnya. Setiap ayat saya paham kalau itu. Makna cerita yang ada. Saya paham. Paulus mengatakan kalau tidak akan orang salah. Orang yang hidup tidak bersunat itu hidup secara kafir. Saya paham. Petrus untuk orang-orang bersunat, dia untuk non Yahudi yang tidak bersunat. Pertanyaan saya, pengakuan Paulus ini benar enggak? Atau ini hanya doktrin pembodohan? Bahwa tidak ada orang yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Benar enggak ini ucapannya Paulus ini? Pernyataan Paulus ini dinyatakan kepada Petrus. Dan Petrus tidak menyangkal akan hal itu. Bahkan sesuai pertanyaan saya, benar tidak? Tidak ada orang yang dibenarkan. Taurat itu bicara tentang bayang-bayang. Wujudnya adalah Kristus. Iya. Coba lihat teman-teman. Coba lihat. Ini pengikut Kristus palsu, coba lihat. Orang Yahudi diselamatkan karena melakukan hukum Taurat atau tidak? Saudara, orang Yahudi dibenarkan diselamatkan karena melakukan hukum Taurat atau tidak? Tetapi kamu mengetahui bahwa tiada seorang pun dibenarkan oleh sebab melakukan hukum Taurat, melainkan oleh sebab iman kepada Kristus Yesus. Demikianlah kita ini sudah percayakan Kristus Yesus supaya kita dibenarkan oleh sebab iman kepada Kristus dan bukannya oleh sebab melakukan hukum Taurat. Karena dengan melakukan hukum Taurat itu selampun tiada dibenarkan. Sekarang pertanyaan saya, itu sudah benarkah? Benarkah data ini? Benarkah data ini bahwa tidak ada seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat? Pada masa itu benar. Kenapa saya katakan benar? Karena masa itu sudah masa hukum kasih dan karunia. Itu berhubungan dengan Yohanes 1. Ya Allah ya Karim. Ya Allah ya Karim. Ya Allah ya Karim. Hukum anugerah dan kebenaran sudah datangkan oleh Yesus Kristus. Bang Suma. Oke, saya jelaskan. Ya Allah ya Karim. Sebelum zaman Yesus mengatakan, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat, meniadakan dan mengajarkan kepada orang lain, meskipun yang paling terkecil, maka dia akan menempati tempat terhina dalam kerajaan langit. Ini pengakuan Yesus. Ayatnya. Dan Yesus membenarkan orang-orang yang melakukan hukum Taurat. Dan sebaliknya kata Yesus, barang siapa yang tidak meniadakan hukum Taurat, lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat tertinggi. Data. Kalau dia menjalankan hukum Taurat, kata Yesus, dia dibenarkan, dia menempati tempat tertinggi. Tapi kata pendiri agamamu, siapa yang menjalankan hukum Taurat, mengharapkan kebenaran ada di dalamnya, maka dia tidak akan pernah dibenarkan. Mana yang betul? Yesus atau Paulusmu? Datanya mana? Data.
Tuh. Ditampilkan. Matius 5:19, Bang. Masa dia nggak tahu? Yesus mengatakan, siapa yang melakukan hukum Taurat, dia akan menempati tempat tertinggi. Paulus mengatakan, tidak ada orang yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Jadi, orang-orang sudah melakukan hukum Taurat nih. Paulus datang, enggak, sorry bro, kau tidak dibenarkan. Tidak ada itu, percuma kau jalankan hukum. Itu kata Paulus. Tapi kata Yesus, lakukan, jangan kau tinggalkan. Siapa yang mengajarkan kepada orang lain untuk tidak meninggalkan hukum Taurat, dia akan menempati tempat tertinggi. Itu kata Yesus. Paulus mengatakan, no, jangan. Kamu lepas dari Kristus, kamu keluar dari kasih karunia, kalau kamu mengharapkan ada kebenaran dalam hukum Taurat. Ini Paulus yang membackingi dia mengucapkan kata-kata itu siapa? Oke, saya jawab. Siapa di belakang Paulus ini? Siapa di belakang Paulus ini? Yesus. Yesus mengatakan, barang siapa yang meniadakan, Saya baca ayatnya. akan menempati tempat terendah. Barang siapa yang tidak meniadakan alias melakukan, mempraktekkan hukum Taurat, menempati tempat tertinggi. Kok Yesus pula yang membackingi? Boleh saja kau ngaku Yesus, tapi Yesus palsu. Matius 5 ayat yang 17. Saya ikut narasi Bang Suma, saya ikuti. Ya silakan, sebelum segala sesuatunya terjadi, jangan kau menyangka. Oke. Kau mulai dari 15 pun tak apa. Ayat 17 aja, nggak apa-apa. Ya silakan. Kamu sangkakan aku jangan hendak merombak hukum Taurat. Jangan. Itu udah perintah, jangan ya. Sabar ya, sabarlah. Gantian Bang Suma. Ya sedikit lagi waktu saya mau maghrib soalnya. Iya, saya juga sedikit lagi, saya mau sibuk. Aduh, jangan kamu sangkakan aku datang hendak merombak hukum Taurat atau kitab Nabi-Nabi. Bukannya aku datang hendak merombak, melainkan hendak menggenapkan. Setelah kematian Tuhan katanya, katakan sudah genap, sudah selesai. Kenapa larinya ke sana? Sudah digenapi oleh Yesus. Kenapa kamu loncat langsung? Saudara, kenapa kau langsung loncat ke Yesus palsu yang mati di kutu itu? Lanjutkan datanya yang kau baca. Matius 5 itu. Matius 5 itu lanjutkan bacanya. Jangan kau loncat ke Yesus palsu yang mati di atas pohon. Jangan. Lanjutkan. Sebelum langit dan bumi lenyap, tidak ada sedikit pun akan hilang dari hukum Taurat. Sebelum langit dan bumi lenyap. Ya. Jangan kau. Sekarang langit dan bumi sudah lenyap atau belum? Kenapa? Karena sudah digenapi oleh Yesus Kristus. Digenapi apa pula digenapi? Kok digenapi pula digenapi? Tidak bisa, itu datanya. Anda lanjutkan datanya. Anda lanjutkan datanya. Anda lanjutkan. Hendak menggenapkan. Karena sesungguhnya menggenapkan apa? Menggenapkan apa? Ya, sampai ayat berapa saya baca? Silakan Anda baca sampai ayat 20. Silakan. 20. Oke, siap. Karena sesungguhnya aku berkata kepadamu sehingga langit dan bumi lenyap, satu nokta atau satu titik pun sekali-kali tidak akan lenyap. Tidak boleh. Sampai semuanya telah jadi. Berhubungan dengan ayat 7. Langit dan bumi lenyap. Sampai kalau semuanya langit bumi sudah lenyap baru berarti sudah semua, berarti segala sesuatunya sudah terjadi. Kalau langit masih ada, bumi masih ada, berarti belum semuanya terjadi. Harus terjadi semua dulu. Nanti kalau sudah kiamat, saudara, sudah kiamat, lenyap langit, bumi lenyap, baru tidak berlaku lagi hukum Taurat itu. Untuk apa lagi orang sudah kiamat? Saya baca lagi ya, Bang Suma, saya baca lagi agar Bang Suma lebih paham. Nenekmu kiper, aku pula yang suruh paham. Kau itu di dalam dirimu Kristus palsu itu terlalu kuat. Bang Suma, itu data sudah menggulingkan agamamu. Agamamu sudah digulingkan oleh ucapan Yesus ini. Kita diskusi kayak gini, janganlah. Lah memang harus kayak begitu. Kau mengatakan saya nggak paham. Iya. Siapa yang nggak paham, kau atau saya? Ya tapi yang kau katakan saya nggak paham. Justru kau yang tidak paham, kau cuma modal congor. Pertanyaan saya dari tadi, Galatia 2:16. Benarkah pengakuan Paulus yang mengatakan tidak ada orang yang benar karena melakukan hukum Taurat? Benar nggak itu? Iya, apa jawabanmu? Itu saya katakan benar karena mereka sudah berada. Kenapa kau mengatakan pada saat itu? Karena jelas tidak ada seorang pun yang dibenarkan. Tidak ada seorang pun yang dibenarkan. Tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Saya ulang samamu. Saya katakan samamu. Hukum Taurat itu kapan mulai berlaku?
Hukum Taurat kapan mulai berlaku? Pada saat Musa menerima hukum itu. Nah, Musa, dari zaman Musa sampai zamannya Paulus, tidak ada orang yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Benar tak itu? Bukan dari zaman Musa. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya sudah. Okay. Sudah. Pesan saya sudah sampai. Pesan saya sudah sampai bahwa kamu menjadi ngotot kayak begini karena kamu pengikut Kristus palsu yang tidak mau Kristus palsu itu kemudian diusik. Sabar. Tidak mau diusik oleh orang Islam yang meluruskan akidah Yesus yang dibelokkan oleh kalian. Ingat, pengakuan Paulus dalam Galatia 2:16 ini adalah pembongkar utama pondasi gereja yang rupa-rupanya telah membom ajaran Nabi Musa dengan mengatakan tidak ada yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Pantas aja Paulus mengatakan dalam Filipi 3 bahwa hukum Taurat itu adalah tai, hukum Taurat itu adalah tinja, hukum Taurat itu adalah sampah. Karena memang Paulus menerima ajaran baru dari Kristus palsu. Sekira demikian untuk sementara. Silakan saudara-saudara dilanjutkan. Saya ibadah dulu. Oke. Jadi dari pernyataan-pernyataan sana Bang Suma tidak membantah apa yang saya katakan. Ya ini kau ini kayak orang ngigau ya. Kau orang ngigau kah? Enggak membantah. Jelas kau dibantah lah. Kau ini kayak orang ngigau. Jelas kau dibantah, kau bilang Bang Zuma menyetujui narasi kau dibantah. Kenapa otakmu terbalik-balik? Saudara, kenapa kau mendustai dirimu? Jelas-jelas di sini apa kata Yesus ya? Barang siapa yang menghilangkan salah satu hukum Torah sekalipun yang paling kecil nih. Siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Torah sekalipun yang kecil, maka dia akan menduduki tempat terendah. Nih, tempat yang paling rendah. Tapi apa kata Paulus? Apa kata Paulus tuh? Terus kemana dibaca semuanya ayat dari barang 16. Siapa yang mengajarkan? Ini barang siapa yang mengajarkan segala sesuatu tentang hukum Torah? Kau diam dulu biar kau pinter. Ini kalau ini poinnya di sini. Barang siapa yang menghilangkan saya sibuk lagi ini, saya mau kerja. Jangan dulu, selesaikan dulu ini sedikit baru kuturnya. Barang siapa yang menghilangkan. Nih, jangan cuma model iman doang. Pakai akalmu. Sekali lagi. Diam dulu, baru kita ke si Paulus ya. Kata Yesus di sini. Sembayang dulu nih. Udah jam. Memang kau ya pengikut Paulus Kristus palsu, memang kau ya kepala batu. Dengar nih. Saya nggak ngambil loh, ayat-ayat Paulus saya nggak ambil. Bayangkan saya berani masuk ke Komal ini karena saya ingin membuktikan tentang kebenaran. Turunlah kau minum ergot, minum ergot kau ya. Kita bahas dulu sini ya. Udah jelas disampaikan Gurunda ya. Barang siapa, karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Torah sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling kotor. Ini pun rendah di ini yang paling buruk ya. Terjemahannya. Tetapi barang siapa yang mengajarkan segala sesuatu tentang hukum Torah, maka dia menduduki tempat tertinggi dalam kerajaan surga. Apa kata Paulus di Galatia 2:16? Sangat bertentangan saudara-saudara ya. Apa katanya? Tidak seorang pun nih. Coba ini yang menghancurkan kata Bang Zuma tadi kan, Gurunda. Kamu tahu bahwa ini di Galatia 2:16 ya. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Torah. Coba tengok, tidak seorang pun dibenarkan. Nah, Matius 5:19 tadi dibantah oleh Paulus, pernyataan Yesus di Matius 5:19 dibantah oleh Paulus di Galatia 2:16. Coba tengok nih Paulus ini, betapa hebatnya dia merusak sendi-sendi akalmu sampai ke peredaran darahmu, urat-urat. Betul-betul kau ini ya Allah, ya Rabbi, inilah. Makanya aku bilang teman-teman Kristen, coba kau buat sebuah kolom ya. Dua kolom ya. Kolom pertama tulis ajaran Yesus. Kolom kedua ajaran Paulus. Kau akan menemukan kontradiksi yang sangat tajam. Nih yang kolom Paulus pasti sesuai dengan imanmu, ajaranmu.
ajaran dari Kristus palsu. Oke, Oten. Oke, saya mute dulu ya. Aku naikkan dulu yang lain. Jadi itu dua data yang sangat tajam kontradiksi ya, pengajaran Yesus dengan pengajaran Paulus. Itu teman-teman untuk membantah mereka yang merasulkan si Paulus penyesat nih. Yang ajarannya berasal dari Kristus palsu. Mana lagi Oten-Oten? Bunda Rahma buka di Matius 7:18, itu karakternya Paulus. Benar Bang. Izin aku sholat. Ya, Lanjutkan. Saya sholat dulu ya. Buat yang Daerah wilayah mana? Indonesia Tengah, siap-siap kita untuk melakukan ibadah sholat maghrib ya. Saya juga. Oke, berarti Bang anak Medan, gerilanya. assalamualaikum. Wasallahu akbar. Wasallah. Anak Medan, assalamualaikum. Iya, Kristen, gue Kristen. Salah orang. Lanjut. Bang Dito lanjut ya. Aku sholat lanjut. Oke, baik. Ya kita lanjut, kita gaskan. Ini Bani-Bani Paulus kenapa sih nggak mau mengakui kalau memang pengikut Paulus itu, kenapa sih? Coba, anak Medan. Iya. Kau sebagai orang Kristen mengikuti Paulus nggak? Tidak, Kenapa? karena dia manusia. Bukankah di Bibelmu paling dominan surat-surat Gimana? Paulus? Gimana? Yang paling dominan adalah surat-surat Paulus. Kenapa kau nggak ikuti dia? Iya, surat Paulus, tapi dia kan bukan Tuhan, dia manusia. Lalu kalau kau nggak ikutin dia, Kristen dari mana kalau dia nggak ada? Dari ajaran Yesus. Yesus kan guru dan Tuhan. Masa guru dan Tuhan dia pelayan juga? Iya, dia juga iya. Jadi Paulus menyampaikan apa yang dikatakan Yesus. Paulus melanjutkan Kapan Paulus apa yang ketemu disampaikan sama oleh Yesus? Yesus. Kapan Paulus ketemu sama Yesus? Tidak pernah ketemu. Lalu bagaimana kau meyakini kalau Paulus ternyata nggak pernah ketemu sama Yesus? Yesus datang melalui, dia bukan ketemu langsung tapi melalui roh. Itu melalui cahaya, bajunya berkilau. Apakah Yesus bukan manusia? Siapa? Apakah Paulus bukan manusia? Apakah Yesus bukan manusia? Oh, Yesus manusia, Yesus juga Allah. Ada dua. Kalau di bumi dia Mana yang manusia, betul? kalau di surga dia Allah, pencipta langit dan bumi. Jadi Yesus Bapa itu sendiri. Betul. Seperti yang kamu katakan. Pada saat dia berdoa di Taman Getsemani, apakah dia berdoa kepada dirinya sendiri? Bukan, dia berdoa kepada Allah, kepala Bapa. Yesus katanya Bapa itu sendiri. Yang mana yang betul nih? Iya, sama aja. Dia juga Bapa, dia juga Allah. Karena yang didoakan dia Pada saat dia berdoa, apakah dia berdoa kepada dirinya sendiri? dia sebagai manusia, dia berdoa kepada Allah. Aduh. Jadi Yesus bukan Allah itu sendiri atau Allah itu sendiri? Yesus itu kan tadi saya bilang manusia, rohnya roh Allah. Maka dia berdoa Bukan di Taman Tuhan. Getsemani itu, dia sebagai manusia, dia berdoa, dia minta pertolongan, minta ampun kepada Allah, Allah itu siapa? Maha Pencipta langit dan bumi. Yesus atau bukan? Bukan, kalau Yesus kan belum lahir. Wah, juga. Sama lah anak Medan nih. Pencipta langit dan bumi itu adalah Allah. Setelah itu Yesus lahir, utusan tadi lahir itu nama Yesus, menjelma jadi manusia, rohnya roh Allah. Yang menjelma Bukan menjadi Yesus manusia yang siapa? menciptakan bukan Yesus yang menciptakan langit dan bumi, tapi Allah. Yesus Yang ada menjadi setelah manusia dia lahir ke siapa? bumi. Gimana? Tuhan yang menjadi manusia siapa?
Tuhan jadi manusia itu Yesus. Pada saat dia dilahirkan, apakah dia sudah Tuhan? Sudah. Jadi yang dilahirkan bayi itu Tuhan. Rohnya tadi itu adalah Allah yang disebut dengan Bapa. Pertanyaan saya, bayi itu Tuhan atau belum Tuhan? Sudah. Jadi anaknya Bunda Maria, Tuhannya Bunda Maria. Betul. Seperti yang kamu katakan. Anakku sayang, yang adalah Tuhanku. Tidurlah anakku, dalam rohmu adalah roh Allah. Kok malah ikutan nyanyi dia, betul. Jadi coba ada nggak orang Kristen yang membantah dia? Pak Lominho, Au ini Muslim apa Kristen? Au, Kristen atau Muslim? Kristen.